ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما. Thumma amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan juga salat isya Masjid Besar Al-Huda Mertoyudan rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji, pengagungan dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada masing-masing di antara kita sangat banyak. Semoga taufik dan pertolongan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk dengan mudah menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat beriring salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda mulia yang kita junjung tinggi bersama, kita cintai dan kita rindukan syafaatnya. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, seingat saya ini adalah pertemuan ke-9 untuk melanjutkan kebersamaan kita mengkaji kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam dan dakwah yang beliau jalankan di tengah Bani Israel dan juga di hadapan Fir'aun bersama para pengikutnya. Selain pertemuan ini, maka pertemuan mendatang, pertemuan yang ke-10 menjadi pertemuan pamungkas dalam mengkaji perjalanan dakwah Nabi Musa alaihi salam. Perlu disampaikan kepada hadirin sekalian, sejatinya kisah Nabi Musa alaihi salam banyak disebutkan di dalam Al-Quran, baik secara global maupun secara terperinci. Dan pada setiap pertemuan yang lalu kita telah memberikan referensi kepada jamaah sekalian, kisah ini ada di dalam surat ini ayat sekian dan juga ada di surat yang lain ayat sekian. Karena kisah-kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel dan juga di hadapan Fir'aun beserta para pengikutnya disebutkan begitu banyak di dalam Al-Quran. Apalagi kisah yang paling panjang tentang suatu etnis di dalam Al-Quran adalah etnis Banu Israel. Ini kisah paling panjang. Kenapa demikian? Karena Banu Israel merupakan keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Saya coba ingatkan kembali apa yang pernah dijelaskan sebelumnya. Banu Israel adalah sebutan atau julukan bagi Nabi Ya'qub alaihi salam. Kita tahu bahwa Nabi Ya'qub alaihi salam adalah putra dari Nabi Ishaq alaihi salam, cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ya'qub alaihi salam dari keempat istri beliau ada 12 anak. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Maka dari 12 anak itulah disebut Bani, yang artinya anak keturunan. Israel maksudnya adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Ratusan tahun berlalu perjalanan kehidupan etnis Bani Israel sampai kemudian sesungguhnya Bani Israel yang 12 itu terpecah menjadi 2 kerajaan, 10 kerajaan atau 10 dari 12 dan 2 itu adalah Yahuda dan juga Benyamin. Sisanya adalah 10 yang ternyata mereka mengalami
perang saudara. Nah, dari situlah kemudian ketika 10 anak keturunan Bani Israel atau 10 suku dari etnis Bani Israel ini mereka sirna, yang tersisa hanyalah Yahuda beserta Bunyamin. Dari situ kemudian dikenal dengan Yahudi. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita mengkaji perjalanan lengkap Bani Israel yang disebutkan lengkap di dalam Al-Quran akan perlu berapa kali pertemuan, tetapi insya Allah apa yang kita kaji malam ini tentang Bani Israel menjadi akhir. Kemudian yang terakhir pada pertemuan mendatang insya Allah penjelasan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Nabi Khadir alaihi salam yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada pertemuan terakhir sebelumnya kita telah mengkaji bahwa Nabi Musa alaihi salam membawa serta Bani Israel ya di malam hari. Kemudian mereka dihadapkan dengan laut merah dan di belakang ada Fir'aun bersama para pengikutnya. Salah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Bani Israel dalam momen genting tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sudah saya sebutkan juga pada pertemuan yang lalu. Sesungguhnya ini menjadi salah satu di antara bibit diketahuinya bahwa Bani Israel spesifik adalah Yahuda atau Yahudi adalah kaum yang pembangkang. Dalam peristiwa bersejarah tersebut, Bani Israel yang dibawa serta oleh Nabi Musa alaihi salam, mereka bukanlah kaum yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan kaum yang selalu menyerahkan diri mereka kepada Allah. Kemudian mereka berkata, inna lamudrakun. Wah, habis kita kalau gini. Di depan kita laut, di belakang kita Fir'aun dengan persenjataan lengkap, bala tentaranya. Wis, mati kita, habis kita. Maka disambut oleh Nabi Musa alaihi salam respon yang juga diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Musa berkata, kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku dan kepada kita. Ini adalah statement seorang hamba yang selalu terkait hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan genting. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam setiap keadaan, bahkan dalam keadaan yang sangat sempit, dalam keadaan pelik, jangan berputus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujibu da'watal durri idza da'an, ujibu da'watal mudtarri idza da'an. Aku akan menjawab, aku akan mengabulkan doa orang yang terhimpit apabila ia berdoa kepadaku, kata Allah. Maka Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga diberikan petunjuk agar beliau memukulkan tongkatnya sehingga benar saja terbukalah atau terbelahlah lautan kattaudil azim, seperti gunung yang tinggi menjulang, dan seterusnya sampai kemudian mereka berada selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi yang lain. Dan disitulah kemudian Fir'aun bersama para pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mereka mengejar Nabi Musa dan Bani Israel waktu itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang menarik untuk kita ketahui bahwa ternyata cikal bakal pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel atau Yahudi Bani Israel itu ternyata berkepanjangan. Setelah mereka diselamatkan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan mereka untuk sampai di Syam, di negeri Palestina, yang mereka saat ini, Yahudi saat ini, mereka mengklaim bahwa mereka harus berada di Palestina.
Mereka merasa bahwa Palestina adalah Palestina Raya, adalah negeri kakek moyang mereka dari generasi ke generasi turun temurun. Jawabannya tidak. Sejarah membuktikan bahwa tidak demikian apa yang terjadi. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dari Babilonia menuju Syam dekat Palestina, ternyata di situ sudah ada kaum Kan'aniyun, suku Kan'an. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Bible, Injil, Bible itu terdiri dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Maksudnya Perjanjian Lama itu adalah Taurat. Maksudnya Perjanjian Baru itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Namun sayangnya dua kitab suci tersebut telah mengalami banyak distorsi atau perubahan, penambahan, pengurangan, pergeseran dan lain sebagainya. Intinya, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam berada di Syam, maka ternyata sudah ada orang-orang Arab sebelumnya. Dan Babilonia waktu itu bukan Arab. Nabi Ibrahim alaihi salam pada dasarnya bukan bersuku Arab. Maka terus perjalanan berlalu sampai kemudian ada Ishak, sampai kemudian ada Yakub alaihi salam, dan Yakub memiliki 12 anak. Itu dibandingkan suku-suku yang lain di negeri Kanaan, maka mereka itu suku yang kecil sebetulnya. Sampai kemudian terjadi, ini sudah dikisahkan pada pertemuan-pertemuan entah yang keberapa saya lupa, ketika kita mengkaji perjalanan kisah hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf yang kemudian ketika dicelakakan oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, diangkat oleh kafilah dari Yaman menuju Mesir, kemudian dijual Yusuf dengan harga yang murah, dijadikan budak, terus sampai pada akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam menjadi orang nomor 1 kepercayaan Raja Mesir waktu itu. Setelah posisi mapan Nabi Yusuf alaihi salam, dipanggil sertala seluruh keluarganya, ayahnya, 4 ibunya, 1 ibu kandung, 3 ibu sambung, beserta seluruh keluarga, saudara-saudara seayahnya diboyong untuk tinggal di Mesir. Untuk tinggal di Mesir. Perjalanan begitu berlalu sampai kemudian datang kisah Nabi Musa alaihi salam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena waktu itu para wanita dipermalukan, anak-anak dibunuh, mereka disiksa, diperbudak dan lain sebagainya, diselamatkan dari Mesir kembali ke kampung mereka sebelumnya, yaitu Syam atau Palestina. Syam atau Palestina. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pembangkangan Bani Israel itu terjadi justru ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka selamat sampai di negeri Palestina atau Syam, ternyata mereka justru membuat patung ijl, sapi, untuk mereka sembah. Jadi mereka diselamatkan oleh Allah, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan keterlaluan. Maka Nabi Musa alaihi salam menegur keras mereka, dan apa yang mereka lakukan? Bagaimana kalian ini? Kok sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kalian membuat Allah murka dengan perbuatan kesyirikan kalian, menyembah patung sapi yang mereka buat sendiri. Mereka buat sendiri, mereka buat kemudian mereka sembah. Saya akan coba menyebutkan beberapa kedurhakaan Yahudi Bani Israel dalam perjalanan dakwah Nabi Musa alaihi salam. Di antaranya orang-orang Yahudi Bani Israel diajak oleh Nabi Musa alaihi salam, ayo kita masuk ke negeri Al-Muqaddasah, Al-Ardul Muqaddasah, maksudnya adalah Palestina.
Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 21 dan seterusnya. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala a'qabikum adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, ayo masuklah ke negeri yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Palestina. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan negeri itu untuk kalian datangi dan jangan kalian murtad. Jangan kalian murtad, maka kalian akan merugi. Apa yang mereka sampaikan? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Musa, kami sesungguhnya di negeri Palestina itu ada orang-orang yang kejam, ada orang-orang yang berkuasa, lalim, kejam. Kita tidak akan masuk ke sana sampai mereka sendiri dulu keluar untuk meninggalkan negeri itu. Subhanallah. Padahal ini perintahnya Nabi, dan Nabi bukan memerintahkan dari diri sendiri. Nabi Musa alaihi salam dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke negeri Palestina. Kata mereka, di Palestina ada orang-orang jahat. Ngapain kita masuk ke sana? Mereka keluar dulu dari sana, kalau udah kosong baru kita masuk. Kemudian Nabi Musa melanjutkan, masuklah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Gini aja Musa, kau dan Tuhanmu pergilah, perangi mereka, kita duduk di sini nunggu. La haula. Ya bagaimana ini kaum yang seperti ini? Diperintahkan oleh Allah, akan dipimpin langsung oleh Rasul utusan Allah, dan itu artinya mereka akan dimenangkan oleh Allah, tapi mereka nggak mau. Musa, kau saja bersama Rabbmu pergi, kami tidak akan pergi ke sana. Kau saja bersama Rabbmu, faqatila, kalian berdua berperang. Ini kurang aja. Inna hahuna qa'idun, kami tinggal nunggu di sini, duduk. Maka Nabi Musa alaihi salam greget sama mereka, maka beliau berkata, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku tidak bisa menguasai kecuali diriku dan saudaraku Harun yang masih menjadi nabi bersama Nabi Musa alaihi salam. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, maka pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik. Pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik. Jadi Yahudi Bani Israel, masih Nabi ada di tengah mereka. Nabi tersebut, Nabi Musa alaihi salam sudah mengatakan bahwa mereka ini orang fasik. Fasik itu artinya keluar dari ketaatan, orang nggak beres, orang fasik. Fafruq bainana, ya Allah pisahkan aku dan saudaraku Harun dari orang-orang yang fasik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka sejak Nabi Musa alaihi salam berdoa dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam masa at-tih. At-tih bahasa Arab artinya adalah mereka itu hanya berputar-putar kesesat. 40 tahun mereka berjalan, maju, mundur, putar sekian puluh kilometer, ternyata mereka hanya berada di situ-situ saja. Bukan 40 jam, bukan 40 hari, bukan 40 bulan, 40 tahun. 40 tahun. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka yang diarahkan untuk
masuk ke negeri Palestina, berperang menghadapi orang-orang yang sedang tinggal di sana, namun mereka orang-orang yang jahat, mereka tidak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka atas kedurhakaan tersebut, berada dalam masa atih, tersesat arah mereka 40 tahun. 40 tahun. Nah, disitulah, di masa itulah kemudian banyak terjadi kejadian. Banyak terjadi kejadian. Seperti misalnya kejadian Al-Baqarah. Satu di antara mereka dibunuh. Keluarganya tidak terima. Keluarganya tidak terima. Maka mereka datang kepada Nabi, minta untuk diberitahukan siapa yang bunuh untuk menuntut balas. Maka dikatakan oleh Nabi mereka, sembelihlah seekor sapi, maka salah satu potongan dari sapi tersebut ditepukkan kepada si jenazah atau si mayat, maka mayat itu akan bangun sekedar untuk memberitahukan siapa yang membunuhnya dan dia akan mati lagi. Tapi mereka, Yahudi Bani Israel, suku yang ngeyel. Masa cuman begitu saja? Sapinya yang seperti apa kayak gitu? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Seperti apa itu? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka melalui nabi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridhu wa la bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Sapi betina yang bukan gadis, bukan perawan ya, dan juga bukan yang sudah tua renta, sudah sembelih saja. Apa yang diperintahkan kepada kalian? Masih ngeyel. Warnanya yang kayak gimana? Kemudian diberitahukan kepada mereka melalui nabi, warnanya safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin, warnanya yang kuning berkilau. Kuning berkilau. Siapa saja yang melihat sapi betina berwarna kuning seperti ini akan senang melihatnya. Mereka masih ngeyel juga. Oh, kalau yang kayak gitu masih banyak, bukan cuma satu, ada begini jumlahnya. Coba lebih spesifik lagi, sapi yang seperti apa? Innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Carilah sapi yang tidak dipergunakan untuk membajak, untuk menggarap sawah ladang. Subhanallah, dengan kengeyelan mereka itu, mereka cari, hanya ada satu. Mereka mempersulit diri mereka sendiri. Mereka mempersulit diri mereka sendiri. Berawal dari apa? Dari sikap kedurhakaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kekurangan ajaran Yahudi Bani Israel, mereka berkata bahwa yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya bagaimana? Dalam bahasa Arab, maghlul itu begini, Pak. Jadi dua tangan itu diletakkan di telungkup belakang kepala. Tetapi maksudnya kalau disebutkan bahwa fulan tangannya maghlul, fulan itu tangannya terbelenggu, maksudnya pelit. Ini kiasan. Maka mereka Yahudi Bani Israel, mulut keji mereka berkata, Allah abadikan ini dalam Al-Quran ya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Kaum Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu, artinya pelit. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Terbelenggulah tangan mereka sendiri dan mereka telah terlaknat disebabkan ucapan mereka. Bal yadahu, justru kedua tangan Allah mabsuqatan, terbentang, yunfiqu kaifa yasha. Allah berikan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi kaum Yahudi, kaum yang terlaknat disebabkan ucapan mereka menuduh bahwa Allah pelit. Di dalam surat Ali Imran, Bapak Ibu atau hadirin yang mengikuti bisa mencatat-catat dulu, saya tidak mungkin membacakan semua ayatnya karena akan menjadi panjang.
Di dalam surat Ali Imran ayat 181 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia." Allah telah mendengar ucapan mereka Yahudi Bani Israel yang mereka berkata bahwa Allah itu fakir dan mereka kaya. Bayangkan, ada orang-orang yang subhanallah begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, diselamatkan, diberikan limpahan karunia, namun ternyata mereka kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata bahwa Allah itu fakir, merekalah yang kaya. Begitu pula mereka berkata, masih di dalam surat Al-Maidah ayat 18, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kaum Yahudi, kaum Nasara berkata, kami adalah putra-putranya Allah dan para kekasih Allah. Mereka mengaku demikian. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, bantah pengakuan mereka itu. Bagaimana membantahnya? Lima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau memang kalian itu anaknya Allah, kalau memang kalian adalah kekasihnya Allah, kenapa Allah mengadab kalian? Disebabkan dosa kalian. Ini azab yang Allah berikan kepada Bani Israel, Yahudi Bani Israel banyak, Pak. Banyak. Mereka dirubah, betul-betul dirubah menjadi al-qiradata wal khanazir, menjadi monyet dan babi. Ini namanya masakh. Dan ini real, terjadi. Manusia, mereka seperti kita. Bahkan mungkin mereka ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi apa gunanya ganteng dan cantik itu tatkala mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul utusannya? Maka Allah rubah mereka menjadi monyet-monyet dan menjadi anjing-anjing, dan menjadi babi-babi. Mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab oleh Allah di dunia sebelum mereka diazab di akhirat. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian sama seperti manusia yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mereka juga berkata dalam surat Al-Baqarah ayat 111, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali yang Yahudi dan Nasara. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka amaniyuhum, itu hanya isapan jempol mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, hadirkan kepada kami mana buktinya kalau kalian itu adalah penghuni surga, yang lain bukan penghuni surga. Jika kalian memang benar. Ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mereka akui itu tidak benar. Karena mereka memang adalah kaum yang sangat durjana. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba melihat surat Al-Baqarah ayat 50 sampai sekitar 74. Tapi saya akan cepat saja. Panjenengan catat terlebih dahulu surat Al-Baqarah ayat 50 sampai 74. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perjalanan mereka di atas lautan yang dibelah, ya, akibat dipukulkannya mukjizat tongkat Nabi Musa alaihi salam. Kemudian mereka ditinggal oleh Nabi Musa alaihi salam selama 40 malam, yang Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu berupa Taurat, tapi ternyata mereka berbuat kesyirikan dengan membuat sapi, patung sapi yang mereka sembah, Fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum. Bagaimana cara bertaubatnya? Mereka membunuh diri mereka sendiri dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu mereka diperintahkan oleh Allah, cara bertaubatnya dari kesyirikan yang mereka lakukan adalah bunuh diri mereka sendiri. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum, itulah yang lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Fataba 'alaikum, maka Allah memberikan taubat kepada kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha memberikan taubat lagi Maha penyayang. Jadi mereka dihidupkan kembali setelah mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihidupkan kembali, mereka beriman atau tidak?
Subhanallah. Beriman tapi durhaka. Allah lanjutkan di ayat 55. Ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada mereka, berimanlah kepada Allah, mereka berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman bahwa kau adalah nabi wahai Musa sampai kami melihat Allah dengan mata telanjang. Dengan mata kepala mereka sendiri mereka pengen melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan percaya, gak akan beriman kepada Nabi Musa sebelum mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hukum lagi mereka dengan dikirimkan sa'iqah, halilintar yang menggelegar kencang, mematikan mereka seketika. Subhanallah. Jadi udah mati, dihidupkan lagi karena kekurangan ajaran mereka lagi, kedurhakaan mereka lagi, dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan halilintar. Wa antum tanzurun, mereka melihat, kalian melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepada kalian. Jadi mereka melihat Allah menghukum mereka dengan halilintar yang kemudian sekali membuat mereka mati. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kalian lagi dari kematian kalian tersebut supaya kalian bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi mereka dari panas, dari terik panas. Allah turunkan kepada mereka makanan khusus dari surga, al-man was-salwa. Buah-buahan yang sangat luar biasa, tidak ada padanannya, kesamaannya dengan buah manapun di dunia. Usalwa, daging burung yang tidak pernah ada di dunia ini dulu, sekarang, dan sampai hari kiamat tiba. Itu makanan surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Yahudi Bani Israel. Oh, berarti mereka disayang dong Ustaz. Mestinya mereka sadar bahwa mereka itu disayang. Tapi ternyata, apakah mereka menjadi kaum yang beriman? Tidak. Justru mereka minta ganti. Apa ini? Man wasalwa. Bosan kita. Maka mereka minta makanan yang lain. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa wasaliha. Minta bawang saja, minta lobak, minta biji-bijian. Subhanallah. Sudah dikasih daging, sudah dikasih buah yang istimewa, mereka enggak. Mintanya tanam-tanaman rambat saja, mentimun, bawang, dimakan. Inilah mereka. Makanya Allah berfirman, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalian mengganti, meminta yang Allah berikan langsung dari surga, justru kalian meminta yang rendah. Sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang istimewa, kenapa kemudian mereka meminta yang gantinya dengan yang lebih rendah? Ya memang ini Yahudi Bani Israel. Demikian adanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, persilahkan mereka untuk masuk ke negeri Palestina. Fakulu minha ragadan haitsu syi'tum. Silahkan makan. Ya, karena memang Palestina adalah negeri yang diberkahi sehingga tumbuh-tumbuhan itu luar biasa di sana. Wadkhulul baba sujjada wa qulu hittah. Masuklah ke dalam negeri Palestina dalam keadaan bersujud. Bersujud itu artinya kalau Palestina itu di depan kita, maka masuknya itu dalam keadaan sujud, berarti wajah itu tersungkur arahnya ke depan. Kemudian ucapkan hittah, yang artinya adalah ya Allah ampuni kami. Ternyata mereka justru melakukan sebaliknya. Nun sewu, mereka justru memberikan arah pantat mereka ke sana sambil mengucapkan hintah yang ditambahkan nun. Tadinya hittah, kemudian dirubah sama mereka menjadi hintah, yang artinya kami mau gandum saja. Subhanallah. Ini kekurangan ajaran mereka Yahudi Bani Israel. Maka Allah berfirman, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Mereka rubah kata yang telah diperintahkan untuk mereka ucapkan. Fa'anzala alladhina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka mereka pun diberikan azab dari langit disebabkan kefasikan dan kedurhakaan mereka. Kemudian mereka kehausan. Mereka minta kepada Musa, Musa minta kepada Allah agar turunkan hujan.
Kau kan katanya utusannya Allah, mbok minta sama Allah Subhanahu wa taala. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk kembali memukulkan tongkatnya ke sebuah bongkahan batu. Fanfajarat minhu 12 aina. Maka dari satu batu yang besar, setelah dipukulkan dengan tongkat Nabi Musa, keluar 12 mata air yang terpancar. Kenapa 12? Tadi sudah disebutkan. Yahudi Bani Israel itu terdiri dari 12 suku. Karena mereka itu adalah 12 anak keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Mereka diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata mereka adalah kaum yang durhaka lagi membangkang. Hadirin yang dimuliakan Allah, nanti bisa juga dilihat ayat-ayat yang lain yang maknanya kurang lebih sama, yaitu dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 160 hingga 163. Ayat 160 sampai 163. Itu juga disebutkannya kedurhakaan mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 248. Ini kedurhakaan yang lain. Jadi Yahudi Bani Israel itu mengalami berbagai fase, Pak. Diusir sana, diusir sini. Sampai mereka itu pernah terusir dari Palestina, kemudian diboyong menjadi budak di Babilonia, di Irak. Dari Palestina mereka diboyong ke Irak dalam keadaan menjadi budak. Yahudi Bani Israel, karena kedurhakaan mereka. Mereka berada di mana saja mereka akan ditindas. Karena mereka adalah kaum yang kurang ajar. Mereka adalah kaum yang bejat. Nah, di antara kedurhakaan Yahudi Bani Israel, Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 246 dan seterusnya. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana. Nabi Musa alaihi salam meninggal dunia, kemudian digantikan oleh atau dilanjutkan estafet kenabian oleh murid beliau. Nabi Musa meninggal dunia, Nabi Harun meninggal dunia, kemudian yang jadi nabi setelah itu adalah murid Nabi Musa alaihi salam bernama Yusha' bin Nun. Bernama Yusha' bin Nun. Ini menjadi pembahasan tersendiri, tetapi beliau juga termasuk nabi yang juga didustakan oleh Yahudi Bani Israel. Dalam ayat 246 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tokoh-tokoh Bani Israel berkata kepada Nabi setelah Nabi Musa. Allah Ta'ala a'lam, kemungkinan beliau adalah Nabi Syamauil, atau yang dengan dalam bahasa Latin disebut Samuel, ya. Nabi mereka bernama Syamauil. Kemudian dikatakan kepada Nabi mereka itu, kita pengen dipimpin sama raja dong. Kami ingin dipimpin oleh seorang raja, kata mereka. Itu artinya mereka itu tidak menganggap Nabi sebagai pimpinan. Kami bosan dipimpin Nabi, kira-kira begitu. Bahwa kita dipimpinnya sama seorang raja, jangan oleh seorang Nabi. Maka Nabi tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kaumku meminta agar mereka dipimpin oleh seorang raja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa raja mereka bernama Talut. Bernama Talut. Apakah mereka menerima? Ternyata tidak. Mereka tidak menerima raja yang ditunjuk oleh Allah menjadi pemimpin mereka. Talut orang saleh. Talut orang saleh. Maka mereka berkata, kok Talut yang dipimpin jadi raja kami? Dia kan orang kere, dia itu orang miskin.
Kok Talut yang disuruh atau ditunjuk dipercaya menjadi nabi, menjadi raja? Kami nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal ma. Kami lebih berhak menjadi pemimpin raja daripada Talut. Dia ini orang miskin yang tidak diberikan kelapangan rizki, lapangan harta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism." Allah yang tunjuk Talut menjadi raja kalian karena Talut diberikan bastah, kelebihan fil ilmi, dalam ilmu, wal jismi, di dalam kekuatan fisik. Dan ini biasanya dikaji oleh para ulama ketika membahas tentang kualifikasi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu mestinya adalah orang yang berilmu, terutama ilmu agama, agar kepemimpinannya selalu dibangun di atas norma dan nilai agama, atau ilmu yang berkaitan dengan apa yang sedang mereka butuhkan. Sebagaimana seorang pemimpin juga berkualifikasi untuk memiliki fisik yang kuat, tidak suloyo, tidak memiliki tubuh yang lemah. Namanya pemimpin harus memiliki kekuatan. Maka mereka tidak lagi bisa membantah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kemudian dikatakan kepada mereka, bukti bahwa Talut adalah pilihan Allah, bahwa Talut itu dia akan mengembalikan tabut kepada kalian. Tabut itu seperti kotak, ya, seperti kotak yang di dalamnya itu ada alwah, papan-papan yang bertuliskan isi Taurat, dahulu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebelumnya. Kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah taala. Kepada muadzin dipersilahkan.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit. Maka dari sekian banyak ayat yang tadi kita baca dan simak bersama, diketahuilah bahwa Yahudi Bani Israel adalah kaum yang durhaka, kaum yang banyak kengeyelan, kedurhakaan, kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Karenanya mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tadi sudah disebutkan telah merubah mereka, sebagian mereka menjadi monyet dan babi. Panjenengan bisa lihat firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 60. Dicatat dulu, nanti di cross check. Dan saya senang kalau seandainya ada koreksi sekiranya saya keliru. Surat Al-Maidah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka ahlul kitab, kaum Yahudi Bani Israel, telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada mereka, bahkan Allah telah menjadikan di antara mereka adalah monyet-monyet dan babi-babi. Ulaika syarrum makana, mereka itu adalah orang-orang yang sangat buruk, wa adallu an sawa'is sabil, dan lebih menyimpang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Suratnya sama, Al-Maidah tadi ayat 60. Panjenengan nanti lihat lagi ayat 78 79. Allah berfirman, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat yang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud alaihi salam dan juga melalui lisannya Nabi Isa alaihi salam. Artinya Allah turunkan laknat bukan hanya melalui Nabi Musa alaihi salam, tapi juga melalui nabi-nabi yang lain seperti Nabi Dawud dan juga Nabi Isa alaihi salam, nabi terakhir di tengah-tengah etnis Bani Israel. Dilaknat. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau panjenengan membaca surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Allah telah murkai kepada mereka. Siapa? Yahudi. Waladdallin, dan juga jangan orang-orang yang sesat, menyimpang. Mereka adalah kaum Nasara. Di kaum Yahudi, kaum Nasara, ya disebutkan di dalam Al-Quran namun dalam konteks negatif. Mungkin sebagian orang kemudian merasa, Ustaz, jangan ekstrim-ekstrim Ustaz. Mereka juga manusia seperti kita. Kita harus punya toleransi. Misalnya, toleransi itu ada batasannya. Dalam perihal keyakinan, dalam konteks penghambaan diri kepada Allah di atas agama, Al-Quran yang bicara, bukan kita menyimpulkan sendiri. Al-Quran menyatakan mereka terlaknat. Allah murka kepada mereka. Allah menyimpangkan jalan mereka. Jadi ini bukan justifikasi dari kita, bukan. Bukan karena kita benci, semata-mata benci kepada mereka. Allah benci mereka. Allah laknat mereka. Allah jauhkan mereka dari kasih sayangnya. Ini harus dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Dahulu Al-Quran diturunkan demikian. Al-Quran dijaga dan berlaku sampai hari kiamat tiba. Maka bagi kita dan bagi anak keturunan kita kaum muslimin, dan sampai kaum muslimin yang hidup sampai akhir zaman, mereka punya keyakinan yang sama terhadap Yahudi dan Nasara. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjenengan tahu sekali ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Panjenengan catat dulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Al-ayat. Tidak akan pernah ridho kepadamu. Siapa? Kaum Yahudi dan kaum Nasara,
sampai kamu ikuti agama mereka. Apakah kita tidak percaya dengan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Kita wajib percaya, kita wajib yakin. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Yahudi, Nasara, demi Allah tidak akan pernah ridha kepada kita sebagai kaum muslimin sampai kita mengikuti agama mereka. Mungkin ada seseorang yang berkata, oh jangan sampai Ustaz. Nggak mungkin Ustaz, saya pasti meninggal dunia di atas Islam. Kita tidak punya jaminan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kita simak hadis Nabi yang menjadi kewaspadaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti orang-orang sebelum kalian. Ini kasih tanda kutip dulu, kasih garis bawah. Orang-orang sebelum kalian. Nabi bersabda, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Sehingga sampai pun nanti orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang bom, kadal padang pasir, masuk ke situ, kalian pun akan ikut masuk bersama mereka ke lubang yang sama. Ini Nabi sedang menyampaikan warning, peringatan. Maka jangan ikuti mereka, kaum Yahudi, kaum Nasara. Jangan. Karena mereka itu memang punya semangat untuk mengeluarkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Halus, satu jengkal, satu jengkal, satu hasta, satu hasta. Sampai-sampai kata Nabi, sekiranya mereka masuk ke dalam lubang seekor bom, kadal, kalian pun akan ikut masuk bersama mereka ke dalam lubang yang sama. Maka jangan. Kemudian para sahabat waktu itu bertanya, Al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, orang-orang sebelum kalian yang panjenengan maksud adalah kaum Yahudi dan Nasara wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi? Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi ayat 120 surat Al-Baqarah. Tarik mundur sedikit, ayat 109. Panjenengan catat dulu, nanti dilihat lagi. Masih di surat Al-Baqarah, tadi 120, mundur sedikit, 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Ahlul kitab, kaum Yahudi, kaum Nasara, kebanyakan mereka berharap kalian murtad meninggalkan agama kalian karena mereka sendiri kafir dan karena mereka sendiri punya kedengkian kepada kita. Subhanallah. Ini yang berfirman siapa, Pak? Allah. Bukan saya. Saya membuka diri, panjenengan koreksi saya kalau seandainya saya keliru. Yang saya sebutkan sejak tadi hanyalah ayat. Sebagiannya hadis. Saya tidak bikin-bikin sendiri. Saya tidak sedang menghukumi mereka. Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan hukum bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka itu, kebanyakan mereka berharap kalian semua wahai umatku, kata Nabi, akan murtad dari agama kalian. Ini bahaya. Makanya kita harus jauh dari kemiripan kepada mereka, jauh dari menyerupai mereka. Gak mau. Apa yang menjadi ciri khas kaum Yahudi, kaum Nasara, jangan ikut. Apa yang menjadi jalan mereka, jangan kita ikuti. Apa yang menjadi keyakinan mereka, jangan kita ikuti. Apalagi wal'iyadu billah wa na'udzubillah min dzalik, kalau kita mendukung kekufuran mereka, kita mendukung kesyirikan mereka, kita turut serta dalam perayaan-perayaan mereka, jangan. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Kaum Yahudi, kaum Nasara sangat benci. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Yang terakhir ingin saya sampaikan juga di dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman dalam ayat 72, dalam ayat 73, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Telah kafir. Mohon maaf Bapak, Ibu, saya ingat beberapa waktu yang lalu kita itu dibatasi di dalam berkomunikasi publik, terutama di media-media publik, media massa yang besar, untuk mengucapkan kafir. Saya ingat betul di tahun-tahun 2005, 2010 masih kenceng. Ucapkanlah non muslim. Karena kafir itu salah satu stigma ujaran kebencian. Subhanallah. Padahal Allah yang berfirman ini, laqad kafara alladhina qalu, telah kafir orang-orang yang berkata innallaha huwal masih ibnu maryam, sesungguhnya Allah adalah al-masih ibnu maryam. Nah, mungkin kita menerjemahkan telah non muslim orang-orang itu. Allah berfirman laqad kafara, laqad kafara. Ustaz, ini hubungannya dengan kaum Nasara? Ustaz, ini kaitannya dengan kaum Nasara, bukan dengan kaum Yahudi Bani Israel. Perlu diketahui, kaum Yahudi, kaum Nasara sama-sama etnis Bani Israel. Kaum Yahudi yang kepada mereka Allah utus Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalam, dan kepada mereka untuk mereka diturunkan tuntunan Taurat, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Begitu pula kepada Nabi Isa alaihi salam diturunkan kitab suci Injil. Makanya tadi saya bilang Taurat dan Injil dulu, sekarang namanya Bible. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dan Yahudi Nasara dua-duanya berada di dalam rangkaian etnis Bani Israel. Makanya ayat ini berkaitan. Panjenengan lihat ayat 73 setelahnya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah satu dari tiga Tuhan. Siapa yang berfirman? Allah. Bukan saya. Bukan ustaz saya. Bukan kiai, bukan siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini adalah sesuatu yang seharusnya membuat kita mawas diri. Ada sebuah ayat yang menggabungkan keduanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 30. Surat At-Taubah ayat 30 menggabungkan antara Yahudi dengan Nasara karena mereka memang etnis Bani Israel. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah putra Allah. Kalau panjenengan bacanya sejarah, simaknya sejarah, Uzair bahasa mereka itu Ezra. Ezra itu dari Uzair. Kaum Yahudi sampai sekarang masih meyakini bahwa Allah punya anak namanya Uzair. Kenapa diyakini begitu? Karena Uzair masih menghafal Taurat pada saat Taurat sudah tidak lagi ada bekasnya. Jadi tatkala Taurat itu hilang, ya habis, ketika kaum Yahudi Bani Israel ditindas lagi, diperbudak lagi oleh kaum Babilonia,
maka mereka diboyong lagi ke Irak, ya. Maka hilanglah papan-papan Taurat. Ternyata ada orang yang menghafalnya secara utuh, itulah Uzair. Maka mereka meyakini bahwa Uzair adalah putranya Allah dan disembah. Allah berfirman melanjutkan di ayat 30 dalam surat At-Taubah, wa qalatin nasara al-masih ibnu Maryam, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sementara kaum Nasara berkata bahwa Al-Masih yaitu Isa ibnullah, dia putranya Allah. Jadi kaum Yahudi meyakini bahwa Allah punya anak namanya Uzair, kaum Nasara meyakini Allah punya anak namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung ayat ini, qatalahumullah anna yufakun. Allah membinasakan mereka dengan apa yang mereka dustakan. Subhanallah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya prinsip di dalam berkeyakinan, di dalam menjalankan agama, di dalam membatasi dan membentengi diri dengan nilai-nilai akidah. Ya, kalaulah toleransi itu artinya adalah bisa memaklumi, bisa memberikan ruang, ya, bisa menerima, itu bukan berarti kemudian toleransi yang tanpa batas. Toleransi yang tanpa batas. Pak, bila singkong tidak sama dengan keju, meskipun dua-duanya itu makanan yang dipilih sesuai selera, itu tidak sama dengan tauhid dan syirik yang dua-duanya juga boleh diterima. Maksud saya begini, saya dengan seseorang berbeda, saya sukanya singkong, dia sukanya keju, boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Saya suka kentang, dia suka nasi. Boleh? Boleh-boleh saja. Ini dua-duanya bisa diterima dan tidak boleh ada ujaran kebencian apapun. Tapi kalau tauhid dengan syirik, meyakini Allah Esa dengan meyakini Allah punya anak, apa sama dengan bisa diterimanya antara keju dan singkong? Tauhid kita terima, syirik kita terima atau tidak? Tidak boleh kita terima. Kalau kita terima, terus kemana makna firman Allah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemana? Udah gak apa-apa. Bukan gak apa-apa, ini apa-apa. Keju, singkong, oke. Kentang, nasi, boleh. Saya suka hitam, kau suka putih, bebas. Karena memang ini masih pada ranah-ranah yang mubah, bebas. Tapi kalau tauhid boleh, syirik juga nggak apa-apa, bahaya besar ini. Tauhid dicintai oleh Allah, sementara syirik dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.